Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika sesi 13. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik oleh saya Muhammad Iqbal. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pembahasan elektromagnetik. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari gelombang elektromagnetika. Lalu juga kita akan membahas tentang kenapa gelombang elektromagnetika ini penting. Juga kita akan membahas tentang teori gelombang elektromagnetik, spektrumnya, lalu aplikasi gelombang elektromagnetik. Juga kita akan bahas tentang pantulan, hamburan, dan serapan gelombang elektromagnetik. Juga teori Maxwell, teori kuantum, hukum Planck atau hukum Stefan Boltzmann, dan hukum Wien. Juga persamaan Maxwell. Mari kita lihat dulu grafik ini. Ini adalah chart dari IoT. Jadi IoT sendiri itu adalah perangkat telekomunikasi di mana perangkat telekomunikasi ini terhubung dengan internet ya, perangkat-perangkat elektronik yang terhubung dengan internet untuk bertukar data. Biasanya untuk mengambil data statistik atau mungkin untuk e-commerce atau bahkan mengambil data tentang temperatur atau cuaca dan sejenisnya gitu ya. Di mana perangkat-perangkat ini yang terhubung ke internet ini menggunakan teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Jadi perangkat IoT ini termasuk perangkat telekomunikasi. Kita lihat pada tahun 2024 diperkirakan akan ada 21,7 miliar perangkat yang terhubung ke internet untuk bertukar data. Apakah sesimpel cuma mengambil data temperatur atau hanya bertukar data di internet untuk mengambil data cuaca atau bahkan sampai ke e-commerce sendiri gitu ya. Bahkan Anda juga sering lihat kulkas pun gitu ya dilengkapi dengan komputer berbasis Android yang bisa mengakses isi kulkas Anda, bahkan bisa mendata kalau di dalam kulkas itu ada apa aja gitu, juga mungkin merekomendasikan barang-barang di e-commerce yang mungkin eh, sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Misalkan Anda butuh sayuran segar di dalam kulkas, secara otomatis kulkasnya akan mendeteksi kalau stoknya sekian dan sekian gitu ya. Itu termasuk perangkat IoT. Dan ini diproyeksikan akan terus naik ya secara eksponensial eh, pada tahun 2024 sampai yang akan datang. Jadi kalau kita lihat di sini didominasi bahkan 2024 ke atas nanti didominasi oleh perangkat IoT berbasis 5G, eh, juga porsi-porsi yang masih besar tentunya yang seluler ya, yaitu 2G, 3G dan 4G gitu yang masih juga dipakai untuk perangkat IoT ini. Dan kalau kita lihat juga di sini perangkat yang porsinya itu eh, kecil ya, tetapi juga tetap ada, yaitu jaringan yang berbasis kabel atau Wired IoT. Ya, jadi Wired IoT ini mungkin porsinya akan tambah kecil ya di masa yang akan datang, tetapi tetap ada ya, terutama kalau perangkat yang membutuhkan bandwidth yang besar ya. Dan akan lebih banyak aksesnya itu ke internet atau worldwide network gitu daripada LAN-nya. Tapi untuk saat ini LAN pun masih cukup banyak ya di jaringan di dalam LAN sendiri. Jadi masih tetap ada LAN-nya dan cuma
porsinya itu orang akan lebih banyak ke apa namanya, ke internet ya aksesnya. Ya, lalu apa itu internet ya? Kita mungkin sering ditanya tentang pertanyaan ini. Ya, kalau biasanya kita bilang internet itu adalah kumpulan jaringan dan komputer yang di dalamnya itu saling bertukar data ya dalam skala yang besar. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini yang warna biru itu adalah misalkan mewakili jaringan yang ada di suatu negara satu, yang warna hijau di negara dua, dan warna merah muda misalkan itu ada di negara tiga ya, yang saling berinteraksi antara satu sama lain membentuk apa namanya, sistem pertukaran data yang kompleks. Yang sering juga kita lihat itu adalah kalau jaringan-jaringan itu ada di misalkan di akses internet yang ada pada umumnya gitu ya. Di situ ada jaringan yang berada di enterprise antara enterprise satu dan enterprise 2 dan yang lainnya yang berada di tempat-tempat yang berbeda menggunakan jaringan-jaringan sendiri gitu, biasanya menggunakan protokol-protokol atau sistem security-nya sendiri, tetapi eh, untuk aksesnya itu satu ya, jadi menggunakan jaringan berbasis IP ya, atau internet protokol yang di mana jaringan-jaringan ini bisa berinteraksi antara satu sama lain berkat adanya protokol IP ini. Ya, di sini kita lihat ada IP atau MPLS core, itu adalah sistem eh, pertukaran paket ya. Sistem pertukaran paket yang dulunya kalau di sistem jaringan itu menggunakan circuit switching ya. Menggunakan circuit switching artinya ada sistem-sistem relay yang kontak antara satu relay dengan relay lainnya sehingga terjadi continuity untuk komunikasi antara point to point. Tapi kalau sekarang itu menggunakan sistem paket switching ya. Paket switching itu artinya datanya aja di switching di headernya gitu ya. Eh, atau dengan kata lain virtual switching ya, hanya paketnya itu cuma diganti header-headernya itu, atau sistem hanya membaca headernya itu kemana paketnya itu dikirimkan. Jadi tidak ada lagi pak apa namanya, sirkuit switchingnya lagi, atau hampir tidak ada ya. Sirkuit switchingnya itu tidak ada lagi apa namanya, elektronik yang bergerak di dalam sistem central exchange-nya ini. Jadi sistem itu lebih reliable, lebih tahan lama gitu, juga lebih handal. Lalu apa enablernya atau bagaimana sistem uh, komunikasi ini terbangun gitu ya? Salah satunya adalah dengan menggunakan yang disebut dengan saluran transmisi. Ya, saluran transmisi ini adalah bagian fisik dari sistem telekomunikasi yang memungkinkan adanya hubungan antara sistem atau sistem komputer satu dengan sistem komputer lainnya. Kita ambil contoh di sini ada jaringan fix. Pada umumnya ada dibagi dua, yaitu jaringan fix dan jaringan wireless. Kalau fix itu biasanya seperti koaksial, lalu UTP gitu ya, lalu ada juga fiber optik. Kalau di bagian wireless ya mungkin yang paling sering, paling rendah itu adalah menggunakan shortwave ya, atau menggunakan seperti
mobil radio kontrol ini yang menggunakan shortwave, jadi jangkauannya itu eh, pendek ya, dan sistem bandwidthnya juga tidak terlalu besar. Lalu ada juga yang broadband ya. Jadi maaf, yang ini narrow wave ya, artinya bandwidth sempit, narrow wave atau narrow wave atau bandwidth sempit, dan broadband ya. Broadband wave ya. Broadband wave ini, di mana broadband wave ini bandwidthnya lebar ya, biasanya juga menggunakan frekuensi lebih tinggi. Ya kalau narrow wave biasanya ya frekuensinya tidak terlalu tinggi ya, hanya mungkin ya ada juga yang dalam order giga, karena berdasarkan regulasi aja, karena makin apa namanya, makin tinggi frekuensinya juga rancangan antenanya juga makin kompleks ya. Jadi antenanya justru kecil ya. Kalau yang panjang-panjang antenanya berarti itu gunakan antena dengan frekuensi yang rendah. Lalu kalau broadband wave itu biasanya gunakan antena dengan ukuran yang cukup kecil. Ya, ukuran yang cukup kecil, bahkan seperti Anda lihat di ponsel-ponsel Anda, di situ tidak ada lagi antena yang keluar ya, yang panjang-panjang. Sudah antena yang kecil-kecil ya, ukurannya yang biasanya teknologinya dikenal dengan patch antena. Lalu untuk broadcast biasanya juga menggunakan antena array ya. Jadi walaupun kelihatannya panjang seperti antena seluler seperti ini, itu menggunakan sistem antena biasanya yang populer antena dipole gitu ya, yang disusun dalam bentuk array, artinya banyak antena dipole. Biasanya di dalam antenanya itu ada beberapa buah antena yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk antena yang seperti ini. Lalu juga kita akan bicara tentang alokasi frekuensi ya. Jadi kenapa alokasi frekuensi ini penting? Karena frekuensi itu tidak bisa, kalau frekuensi yang sama, artinya kalau frekuensi sama itu bisa saling meniadakan atau saling menguatkan ya. Dan kalau misalkan kita gunakan pada sistem telekomunikasi, kita inginkan bahwa eh, antara operator satu dengan operator lain ini tidak ada yang saling tumpang tindih, supaya tidak ada yang saling mancurkan atau saling menguatkan gitu ya, akhirnya tumpang tindih. Jadi makanya dipecah-pecah menjadi frekuensi-frekuensi band tertentu, yang frekuensi ini nantinya ditetapkan berdasarkan apa namanya itu, lelang ya. Siapa berani bayar banyak, dia yang bandwidthnya paling besar. Ya, jadi di sini alokasi frekuensi itu adalah eh, ditujukan untuk mengatur resource yang sangat terbatas, yaitu ini pita bandwidth ya. Jadi atau frekuensi ini adalah resource yang sangat terbatas. Jadi makanya perlu diregulasi, dan penempatannya atau penggunaannya itu juga melalui proses lelang gitu ya. Supaya dengan tujuan ya, pertama ada fair ya, antara pengguna satu dengan pengguna lain ya. Juga karena ini adalah resource yang terbatas ya, dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, jadinya harus dilelang supaya uangnya nanti bisa dipakai untuk pendapatan negara yang bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur atau pembangunan di Indonesia. Ya, untuk pembagiannya seperti ini ya, dan ini sebagai contoh aja
yang bisa jadi berubah ya, tergantung nanti siapa tahu ada operator yang tidak lagi beroperasi, akhirnya nanti jadi akhirnya dilelang ulang lalu diakuisisi oleh operator lain. Ya ini sebagai contoh aja. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi uplink dan frekuensi downlink. Downlink itu frekuensi untuk kalau Anda ngedownload, ya jadi frekuensi yang digunakan adalah frekuensi ini ya. Lalu frekuensi uplink itu kalau Anda mengupload data ya dari HP Anda ke Google, misalkan Anda habis vlog ya, vlognya itu diuploadnya lewat uplink ini. Lalu perkembangan teknologi baru seperti OFDM ya, eh, nggak baru juga sebenarnya, cukup lama. Jadi mulai dari eh, N ya, jadi 802.11n misalkan pada wireless LAN, pada seluler itu biasanya mulai dari 4G ya, itu udah ada OFDM-nya. Kalau pada wireless LAN itu mulai dari seri G dan N gitu ya, 8. Jadi situ mulai ada teknologi UFDM, artinya orthogonal frequency division multiplexing. Jadi kita menggunakan frekuensi seolah-olah tumpang tindih, sebenarnya enggak. Ya di sini penggabungan antara multiplexing frekuensi dan time division gitu ya. Jadi seolah-olah frekuensinya overlap tapi sebenarnya tidak. Tapi saat frekuensi tertentu, misalkan pada saat waktu tertentu, misalkan channel 1 sama channel 3 yang jalan, channel 2 sama channel 5-nya misalkan yang mati gitu ya, lalu gantian waktu berikutnya channel 2 yang hidup sama channel 5 yang hidup, channel 1 sama channel 3-nya mati dan seterusnya, misalkan seperti itu. Itu adalah teknologi WFDM untuk meningkatkan bandwidth dalam hal bandwidth frekuensi, tapi tidak menambahkan frekuensi tambahan gitu ya. Bandwidth frekuensinya tetap segitu aja, tetapi kita kanalnya diperbanyak. Lalu yang ini adalah spektrum frekuensi kalau pada teknologi GPON ya. Jadi ada standar-standar GPON uplink, downlink gitu ya, untuk standar O atau band O, band O-nya di situ, GPON uplinknya ditaruh di 1310, lalu downlinknya itu 1490, dan videonya ditaruh di band 1550. Ya, ini adalah standar fiber optik. Jadi fiber optik pun di dalam serat kacanya di situ ada bekerja multiple band ya. Ada multiple GPON untuk uplink, downlink, lalu video sendiri. Jadi dibagi jadi 3. Ya, ini adalah contoh juga pada sistem bukan CCTV, pada sistem HFC ya, hybrid fiber coaxial, yang biasanya dulunya digunakan oleh operator Indosat, juga lalu digunakan oleh First Media misalkan, yang menggunakan basis koaksial. Juga ada pembagian frekuensi juga seperti ini. Ya, jadi saya tidak akan terlalu banyak. Pada intinya di sini video-video itu dibagi menjadi band-band sendiri ya untuk broadcast video. Lalu diantaranya ini ada ada band khusus juga yang digunakan untuk internet ya. Jadi band untuk video dan internet yang digunakan di
sistem koaksial atau hybrid fiber koaksial itu dipisah juga gitu ya. Jadi ada fiber, ada analog. Kalau dulu itu ada sistem analog ya, ini analog channel ditaruh di bandnya agak ke bawah, yang frekuensi yang band yang di atasnya itu diisi oleh internet biasanya. Tapi kalau untuk teknologi terbaru itu dia interleaving ya, jadi lebih fleksibel. Ada menggunakan, kalau misalkan di sini menggunakan dua buah macam service, yaitu DOCSIS 3 sama DOCSIS 3.1. Pada DOCSIS 3 dia menggunakan channel-channel tertentu gitu ya. Tapi secara bersamaan juga di sistem tersebut, di kabel tersebut juga beroperasi DOCSIS 3.1. Ya, jadi ditujukan untuk compatibility ya antara modem yang menggunakan standar modem lama dengan standar modem baru. Ya. Lalu kita lihat pengertian gelombangnya. Jadi pengertian gelombang itu adalah kita ingat kalau gelombang itu ada satu bukit atau satu lembah gitu ya, disebut sebagai satu gelombang. Satu gelombang ini lebar waktunya untuk membentuk dari sehingga terbentuk dari satu puncak dan satu gelombang ini kita sebut dengan satu periode. Ya, jadi gelombang itu punya ciri-ciri, yaitu bisa dibiaskan atau disebut refraksi, lalu bisa dilenturkan atau disebut diffraksi, lalu bisa dipolarkan atau sebagian diserap getarannya atau diabsorpsi lah ya. Lalu gelombang itu dapat diinterferensikan atau digabungkan atau dipadukan. Lalu gelombang juga dapat direfleksikan. Jadi ini adalah sifat-sifat gelombang. Ya, jadi gelombang itu sendiri adalah pergerakan ya, bisa pergerakan partikel. Biasanya kalau dalam telekomunikasi gelombang sendiri itu disebut dengan pergerakan elektron ya. Elektron atau pergerakan partikel bermuatan gitu ya. Partikel bermuatan itu akan membentuk gelombang ya. Gelombang inilah yang bisa diamati ya, atau efeknya bisa dilihat. Yang kemudian efeknya itu digunakan untuk dunia telekomunikasi. Jadi jenis gelombang sendiri ada gelombang mekanis, itu gelombang yang bisa kita lihat ya, seperti gelombang sinusoid. Gelombang kalau kita menggerakkan pegas, kita tarik lalu kita lepas gitu ya, dia akan berosilasi ya, atau bergerak naik turun secara periodik. Itu adalah gelombang elektromagnetik. Lalu juga gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang eh, yang kecepatan yang tidak bisa kita amati gitu ya, yang tidak bisa kita amati karena pergerakannya itu hampir mendekati kecepatan cahaya. Lalu ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal sendiri adalah gelombang yang arah pergerakannya itu searah dengan arah rambatnya ya. Jadi seperti akordeon gitu ya. Akordeon yang dilempar ke satu arah gitu ya. Dia akan mampat lalu merenggang itu ke arah rambatannya, itu seperti itulah gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah pergerakannya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya.
Kita ambil contoh ya, seperti kalau kita melemparkan batu ke air, kita akan melihat riak-riak air itu ya. Riak air itu gelombangnya itu ada seperti riaknya itu yang seolah-olah dia bergerak dari pusat lemparan batu itu ke arah luar gitu, seolah-olah si gelombang itu merambat ya ke arah luar, dan arah gelombangnya itu tegak lurus terhadap arah rambatnya. Mari kita amati lebih dekat gelombang elektromagnetik. Secara definisi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Jadi pada dasarnya ada dua medan ya di sini yang bekerja pada gelombang elektromagnetik, yaitu medan listrik yang kita bisa tuliskan sebagai simbol E ini yang merupakan fungsi sinusoidal, dan gelombang elektromagnet dan medan magnet yang gunakan persamaan ini ya. Kedua gelombang ini merambat ke satu arah. Hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan rambat gelombang dituliskan dengan V sama dengan lambda kali F. Jadi V ini dalam contoh kasus ini adalah kecepatan, lambda itu adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Spektrum elektromagnetik bisa dibagi seperti berikut ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk gelombang-gelombang elektromagnetik sendiri, sebenarnya kita berada pada sinar yang visible atau yang bisa dilihat itu berada pada bandwidth yang sangat sempit ini. Ya, warna-warna yang bisa kita lihat dengan mata telanjang itu bandwidthnya sangat sempit. Lalu untuk gelombang lain seperti ultraviolet, lalu sinar X, sinar gamma, infrared, dan gelombang mikro itu semuanya menempati band yang sangat lebar ya. Jadi kita ini bandwidthnya sempit sekali ya untuk visible light atau yang cahaya yang tampak itu sangat kecil. Karena itu kita menggunakan gelombang yang untuk telekomunikasi itu menggunakan gelombang-gelombang yang seperti inframerah atau gelombang microwave, itu semua bandwidthnya yang lebar-lebar. Frekuensi yang lebih tinggi itu biasanya dihasilkan mungkin dari energi nuklir atau energi ya, pada dasarnya energi nuklir ya, yang sinar X, sinar gamma, ultraviolet itu munculnya dari proses proses nuklir ya. Seperti sinar matahari pun gitu ya, itu termasuk peristiwa nuklir sebenarnya. Juga gelombang mikro ya, gelombang mikro sendiri di sini kenapa kita banyak menggunakan gelombang mikro seperti inframerah sampai gelombang mikro lainnya, karena perangkatnya yang paling gampang dibuat. Selain gampang dibuat juga gampang ditransmisikan ya, terutama untuk wirelessnya. Spektrum untuk kebutuhan telekomunikasi bisa kita lihat di sini dari band 30 sampai dengan 3 terahertz gitu ya. Di sini ada VLF ya, very low frequency, ada LF low frequency, MF medium frequency, dengan band-bandnya bisa Anda baca sendiri di sini. Ya, kita sendiri untuk WiFi itu sebenarnya berada pada frekuensi UHF ya. Di UHF sendiri itu ada frekuensi WiFi ya yang
atau band sempit di situ yang kita sebut dengan band ISM ya. Band ISM sendiri yang disebut dengan band industrial, scientific and medical ya. Jadi band itu yang dimana kita bisa gunakan frekuensi hampir bebas mungkin asalkan masih dalam taraf ya kalau nggak salah di bawah 1 watt. Artinya kita tidak perlu menggunakan izin khusus yang kita urus gitu ya untuk menggunakan perangkat tersebut gitu ya di band tersebut yang disebut dengan band ISM atau Industrial Scientific and Medical. Ya ini aplikasi gelombang elektromagnetik ya sinar gamma misalkan untuk mengobati pasien untuk melihat ronsennya, juga sinar ultraviolet ya untuk spektroskopi untuk mengetahui unsur-unsur bahan-bahan material pembuat material barang-barang tertentu gitu ya. Atau ada juga yang disebut yang orang istilahnya menyebut dengan NDT atau non destructive test ya. Lalu sinar cahaya ya seperti LCD untuk layar monitor, sinar infrared itu untuk lens survei, spektroskop dan radar ya. Biasanya kebanyakan radar menggunakan microwave. Lalu untuk gelombang mikro sendiri dia kita sering gunakan untuk telekomunikasi ya, untuk HP-HP atau seluler itu menggunakan gelombang microwave. Lalu contoh aplikasi seperti GPON ya. GPON ini Gigabit Passive Optical Network yang sekarang ini digunakan hampir semua operator fix ya. Jaringan fix untuk distribusi ke rumah-rumah. Ya, di sini ada OLT, Optical Line Termination, lalu ODF, Optical Distribution Frame, lalu ada ODC, Optical Distribution Cabinet, lalu ada ODP atau Optical Distribution Point, lalu ada OTP atau Optical Terminal Point, lalu ada Roset, lalu ONT, lalu di situ dibagi-bagi menggunakan kabel ya, kabel LAN ke STB, ke komputer atau ke telepon IP. Nah ini adalah OLT ya, artinya ini bisa dibilang sentralnya dari exchange berbasis optical. Ya ini yang ada di penyedia layanan biasanya provider telekomunikasi. Ya dari sini biasanya dihubungkan ke sentral-sentral lain atau ke hub-hub lain gitu ya. Juga dikontrol oleh sistem NMS yang disebut dengan Network Management System. Ya jadi data pelanggan putus atau sambungnya jaringan itu diatur lewat sini ya. Ya, jadi ini adalah interface untuk optikalnya yang disebut dengan SFP atau small form factor pluggable, tapi untuk fiber optik ya. Di sini ada single mode dan ada multi mode ya. Jadi single mode ini sebenarnya tipe fiber optiknya, juga multi mode itu juga tipe fiber optiknya, juga menentukan band yang bekerja pada fiber optik tersebut. Ya, ini internal dari SFP-nya. Ya, jadi ada receiver dan transmitter. Dan fiber optik yang menjadi saluran transmisi. Kenapa fiber optik digunakan? Karena pertama ekonomisnya dia lebih murah daripada jaringan berbasis tembaga. Juga dia bisa lebih
dan dia juga bisa mentransmisikan sinyal yang jauh ya. Mungkin kalau berbasis tembaga hanya 300-an meter sampai 1 kilo. Kalau untuk fiber optik ini bisa sampai 20 sampai 40 kilo. Ya, dengan struktur seperti ini ya. Jadi fiber optik sendiri di gelombang elektromagnetiknya itu mengalir di bagian inti yang disebut dengan core ya. Lalu di bagian luar core itu ada cladding. Sebenarnya ini untuk membelokkan cahaya supaya kalau cahaya ada yang mau lari keluar itu di capture atau dibelokkan dengan cladding ya. Lalu ada coating ini juga lapisan secondary. Biasanya coatingnya itu ada menggunakan jaket gitu ya, atau pelapis. Bisa juga eh, apa namanya lapisan-lapisan yang non transparan biasanya. Lalu ada strength member atau penguat ya, biasanya sering disebut dengan seperti ini Kevlar reinforcement gitu ya, atau aramid lah, ada yang bilang aramid juga, yang tujuannya untuk memperkuat kabel ini saat dilakukan penarikan ya. Jadi itu lalu dilapisi lagi oleh outer jacket ya supaya rapi, nggak juntai-juntai Kevlarnya. Dan untuk memperkuat lagi kabel ini gitu ya, digunakan messenger ya, karena di sini mungkin Kevlar reinforcementnya kurang kuat untuk menahan, jadinya ada kabel kabel tambahan yang disebut dengan kabel messenger, yang tujuannya itu untuk menahan kabel gitu ya saat dilakukan penarikan atau saat digantung gitu ya di tiang-tiang atau di instalasi. Juga fiber optik di sini bandwidthnya juga lebih lebar ya daripada apa namanya, daripada kabel berbasis tembaga. Dan jadi sebenarnya intinya yang membuat kabel fiber ini lebih populer karena dia bisa mentransmisikan data tanpa harus ada penguat itu dalam orde puluhan kilo ya. Jadi mm, nggak perlu energi yang terlalu banyak, juga gampang apa namanya dibangun gitu ya, atau dibuat juga kan. Di sisi ekonomisnya kalau misalkan lebih sisi ekonomisnya dia juga lebih irit gitu ya daripada kabel tembaga. Juga kalau misalkan dicolong gitu ya, fiber optik ini jadi nggak berharga gitu ya karena dia murah, sangat murah sebenarnya, lebih murah daripada tembaga ya. Kalau dikiloin tembaga dengan ini dikiloin yang masih mahalan tembaga ya. Jadi sini ya tipe single mode, multi mode itu sebenarnya cuma bedanya di ukuran core-nya ya. Jadi single mode itu di core-nya itu lebih kecil gitu ya. Jadi eh, cahaya itu lebih jauh transmisinya di sistem single mode ya daripada multi mode. Juga bandwidth yang bisa digunakan pada single mode itu lebih besar daripada multi mode, atau ya daripada multi mode ya. Multi mode ini terlalu banyak scatteringnya cahayanya sehingga energinya gampang banyak yang hilang saat transmisi karena ukuran core-nya besar. Sementara kalau single mode hampir tidak ada scattering keluar dari core-nya ini sehingga dia bisa menjangkau jarak yang jauh lebih panjang. Nah, ini adalah audisi ya, optical distribution cabinet. Sebenarnya hampir tidak ada perangkat apa aktif di sini ya. Kalaupun ada, itu ada namanya perangkatnya EDFA atau amplifiernya khusus untuk fiber optik. Jadi nggak ada yang menarik sebenarnya, cuma pembagi aja. Pembagi dari
apa namanya, dari sentral gitu ya, yang dari OLT itu eh, dibagi ke audisi ini supaya nanti data apa namanya bisa dibagi ke area-area tertentu. Nah, ini namanya ODP ya. ODP itu kalau dari audisi ini gitu ya, lalu lari ke ODP, Optical Distribution Point. Jadi di sini dibagi-bagi, ya bisa bilang pembagi sekunder gitu ya. Nanti dari sini itu dibagi-bagi ke rumah-rumah dan biasanya ditaruh paling dekat dengan rumah-rumah Anda biasanya. Lalu dari ODP ini ditarik kabel nanti, biasanya nanti ada langsung ke modem atau enggak biasanya kotak pembagi fiber optik di rumah ya. Biasanya kalau misalkan di daerahnya itu atau di rumahnya itu multi tenant atau banyak pengguna, banyak modem gitu ya dioperasikan, biasanya masuk ke kotak pembagi dulu ya. Kotak pembagi ini sebenarnya cuma ada buat apa namanya, ada eh, splitter-splitter aja ya isinya itu. Dari splitter-splitter ini baru dibagikan ke modem-modem. Nah, lalu kita membahas tentang sifat-sifat fisis dari elektromagnetik. Ya, jadi sifat elektromagnetik itu ada mengalami pantulan. Ya, jadi kalau misalkan cahaya mengalami pantulan, kalau artinya tidak ada cahaya atau gelombang elektromagnetik yang diserap, itu berarti dipantulkan. Lalu mengalami hamburan atau scattering. Jadi ya kalau misalkan Anda lihat awan gitu ya, atau atmosfer aja. Kenapa atmosfer itu biru? Karena di situ cahaya dihamburkan ya, dihamburkan menjadi spektrum-spektrum yang seharusnya tadinya warnanya putih dipecah-pecah menjadi biru gitu ya, dan seterusnya. Jadi kebanyakan biru. Ya sebagiannya lagi eh di apa namanya diserap ya, diserap oleh atmosfer ya, dia disebut dengan serapan. Lalu serapan itu akhirnya yang muncul warna gitu ya, tanah ini warnanya coklat, juga daun ini warnanya hijau gitu ya. Juga kalau misalkan kita lihat hamburan itu contohnya adalah pelangi ya. Pelangi itu adalah peristiwa hamburan dari gelombang elektromagnetik. Ya, pantulan ya kalau misalkan Anda lihat refleksi Anda di kaca atau melihat refleksi Anda di air, itu adalah pantulannya. Jadi bisa dianalogikannya seperti itu. Gelombang elektromagnetik ini pembahasannya tidak jauh dari teori kuantum ya. Jadi spektrum elektromagnetik sendiri itu terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang diskrit, biasanya disebut dengan foton atau kuanta. Yang besar energinya itu adalah sama dengan E-nya sama dengan HV. Nah, di mana H itu adalah konstanta Planck yang besarnya adalah 6,625 kali 10 pangkat minus 34 ya. Ini diralat sedikit, ini pangkat minus 34 Joule per detik. Lalu V itu adalah frekuensi dalam Hertz ya. Jadi mana V-nya sama dengan C per lambda, atau kita kita membedakan V ini dengan V di sini adalah frekuensi dengan V kecepatan, karena di sini supaya nah, membedakan dengan kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya sendiri adalah C, sehingga energi dari gelombang elektromagnetik bisa dituliskan E sama dengan Hc per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang.
Menurut Planck, kalau Planck sendiri mengatakan bahwa energi gelombang elektromagnetik ini yang berhubungan dengan thermal adalah 2V⁻³ per C kuadrat kali 1 dibagi eksponensial pangkat HV per KB kali T. Di mana KB ini adalah konstanta Boltzmann dan T ini adalah temperatur atau thermal. Jadi Planck ini pendekatan gelombang elektromagnetiknya itu dari temperatur ya. Karena seperti gelombang microwave ya yang digunakan untuk memanaskan sesuatu ya. Jadi di situ apa namanya Planck ini digunakan. Ya pada frekuensi yang tinggi, maka pendekatannya yang digunakan adalah pendekatan Wien ya. Sehingga rumus yang dari Planck ini bisa diturunkan menjadi energi pada frekuensi tinggi sama dengan E pangkat minus HV per K kali T, di mana K-nya itu ada konstanta Boltzmann dan T itu adalah temperatur. Ya, jadi ini berlaku kalau frekuensinya itu sangat tinggi. Sedangkan menurut Stefan Boltzmann, di sini kalau Stefan Boltzmann bahwa energi yang dipancarkan oleh permukaan objek tiap detik dalam satuan luas itu adalah konstanta Stefan Boltzmann dikalikan dengan temperatur pangkat 4. Jadi Stefan Boltzmann ini digunakan untuk mengamati fenomena radiasi ya, radiasi seperti yang menghasilkan panas-panas tertentu. Ya, jadi menurut Stefan Boltzmann itu jumlah tenaga yang dipancarkan oleh suatu benda di permukaan bumi berbanding lurus terhadap pangkat 4 suhu absolutnya. Semakin tinggi suatu objek, semakin besar tenaga yang dipancarkan olehnya. Jadi semakin tinggi temperatur ya. Jadi di sini kita bicara soal temperatur. Gelap terangnya gambaran objek pada citra tidak selalu menunjukkan suhu objek karena daya pancar setiap objek tidak sama. Jadi di sini menunjukkan bahwa kalau misalkan konsep dari Stefan Boltzmann ini digunakan untuk pencitraan berdasarkan thermal imaging atau apa namanya gambar thermal gitu ya. Tetapi gelap atau terangnya itu menunjukkan tingkat apa namanya suhu objek ya pada umumnya, tetapi tidak selalu. Ya, karena setiap objek itu tidak memiliki daya pancar yang sama. Artinya ada yang apa namanya ada cahaya direfleksikan semua gitu ya, disalahartikan menjadi suhu yang tinggi. Padahal sebenarnya gelombang elektromagnetiknya itu banyak dipantulkan. Lalu ada juga gelombang elektromagnetik yang banyak menyerap gelombang elektromagnetik dan diserap menjadi panas, seolah-olah dia tidak memancarkan gelombang elektromagnetik yang banyak, tetapi temperaturnya tinggi gitu. Tapi karena itu tidak selalu efektif ya pada thermal imaging ini. Lalu kita bicara tentang teori Maxwell. Jadi teori Maxwell ini sebenarnya terapan dari beberapa buah hukumnya, yaitu hukum Gauss, yaitu integral dari eh, medan listrik E dikali dot produk dari medan listrik E terhadap luas permukaan
dA pada bidang tertutup adalah sama dengan muatan induksi dibagi dengan epsilon 0 atau permeabilitas relatif. Permeabilitas ruang hampa. Lalu hukum Gauss pada medan magnetik yang rumusnya dituliskan dengan dot produk dari medan listrik B terhadap A itu integral pada bidang tertutupnya adalah sama dengan 0. Lalu hukum Faraday, pada hukum Faraday dot produk dengan terhadap panjang dari L bidang tertutup, integral bidang tertutupnya adalah turunan dari integral dari bidang tertutup dari B dot produk B terhadap BA diturunkan terhadap T. Lalu hukum Ampere, ya hukum Ampere itu bahwa integral dari dot produk dari medan magnet B terhadap DL maka integralnya adalah mu 0 kali I ditambah mu 0 kali I epsilon 0 dikali turunan dari dot produk dari integral dot dA terhadap dt, di mana mu 0 itu adalah permitivitas ruang hampa dan epsilon 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Ya, permeabilitas ruang hampa besarnya adalah 1,256637 kali 10 pangkat minus 6 Newton per ampere kuadrat. Lalu permitivitas ruang hampa atau epsilon 0 itu adalah 8,854 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Menurut teori Maxwell, kecepatan adalah bergantung pada 1 per akar dari permeabilitas ruang hampa dikalikan dengan permitivitas ruang hampa. Jika kita masukkan nilai permeabilitas ruang hampa dan permitivitas ruang hampa, maka kita dapatkan kecepatan adalah 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per second. 2,997 kali 10 pangkat 8 meter per second ini yang kita sebut dengan kecepatan cahaya atau C. Dan kecepatan gelombang elektromagnetik bisa kita tuliskan secara umum sama dengan C dibagi akar mu kali epsilon, di mana mu ini adalah permeabilitas relatif dan epsilonnya adalah permitivitas relatif. Jadi permeabilitas dan permitivitas relatif ini bergantung pada medium ya. Jadi kecepatan cahaya C itu adalah kecepatan maksimum dari gelombang elektromagnetik. Dan kecepatan gelombang elektromagnetik tidak bisa lebih besar daripada C ya, sehingga mu dan epsilon di sini akar dari mu dan epsilon 1 dibagi akar dari mu kali epsilon ini tidak lebih besar daripada 1. Ya, jadi itu, dan lambda adalah sama dengan C per F atau C sama dengan lambda kali F. Kita ambil contoh, misalkan di sini loop L
terdiri dari L1, L2, L3, dan L4, atau ada 3 buah apa namanya loop L ini terdiri dari 4 buah kabel atau 4 buah eh, kawat ya. L1 ya yang ini, L2 dan L3 dan L4 yang bawah. Keempat kawat ini dialiri listrik ya. Di mana kawat ini berada pada medan listrik yang arah medan listriknya itu E-nya ke arah atas. Ya, misalkan ini medan E. Ya, semua medan E, jadi dia berada di medan E, ini medan E, di medan E. Semua medan E-nya ini ke arah atas atau ke arah Y. Jadi integral dari E.dl, di mana E itu adalah medan listrik, L itu adalah kawat yang searah dengan arah vektornya dengan arah I. Kalau kita menggunakan dot product, ya. Kalau dot product artinya yang sejajar dengan E itu berarti kita tahu E.dl, misalkan A dot B, ya ini dot product, itu sama dengan A kali B kali cosinus theta, di mana theta ini adalah kalau misalkan ini vektor A dan ini adalah vektor B dan ini adalah theta. Ya, jadi kalau A dan B itu maksimum dot produknya jika tetanya itu 0. Ya, kita ambil di sini integral dari E dot dl, artinya kita mencari jumlah L yang panjang L ya. Ya. Integral dari dl berarti panjang dari L sendiri ya. Jadi panjang integral dari EDL artinya panjang dari L-nya sendiri ya. Di sini L1 ada L1, L2 dan L3 dan L4. Jadi jumlah integralnya itu adalah jumlah dari L1 dan jumlah L2 dan jumlah L3 dan jumlah L4. Sehingga kalau E.dl berarti sama dengan E.L1 ditambah E.L2 ditambah E.L3 ditambah E.L4. Ya, kita mulai dari E.L1. Karena kita tahu di sini permasalahannya E itu arah Y. Maka jika vektor E ke arah Y ke atas dan L1 juga ke arah Y ke atas, maka seolah-olah bisa kita gambarkan ini adalah E dan ini adalah L1 ya. Jadi satu sudutnya membentuk sudut 0 derajat. Sehingga E.L1 adalah E kali L1 dikalikan kosinus 0 derajat. Lalu kita lihat lagi yang di L2. Arah E-nya ke atas, arah L2-nya ke kanan. Sehingga E.L2 membentuk sudut 90 derajat. Dan E.L2 bisa kita tuliskan jadi E kali L2 dikalikan kosinus 90 derajat. Kemudian kita lihat lagi yang L3. L3 itu arah kita asumsikan arah listriknya adalah ke bawah.
Untuk L3 arahnya L ke bawah, arah E ke atas ya. Jadi ini adalah L3, ke atas adalah E. Maka sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat. Ya, ini mungkin agak tertukar ya. Seharusnya ini L4. Ini harusnya L3. Ya, jadi L3 sendiri itu E.L3 menjadi E kali L3 dikalikan dengan kosinus 180 derajat. Lalu yang terakhir L4 kita anggap arus I-nya ke arah sana. Maka E-nya ke atas dan arah L4-nya ke kiri. Sudut yang dibentuk keduanya adalah 90 derajat juga. Sehingga E.L4 menjadi E kali L4 dikalikan kosinus 90 derajat. Karena kosinus 90 adalah 0, ini adalah 0, dan ini adalah 0. Sehingga bisa kita tuliskan ya E dikalikan L1 ditambah dengan atau dikurangi dengan E kali L3 ya, menjadi yang ini diralat sedikit, E dikalikan L1 dikalikan E dikalikan L3. Jika L1 adalah EX1 dan E3 adalah EX3, maka kita bisa gantikan ini menjadi EX1 dan EX3. Lalu L1 kita sebut karena panjangnya adalah DY, dan L3 panjangnya juga adalah DY. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi EX1 dikurangi EX3. Dikalikan dengan DY. Atau bisa kita tuliskan EX1 dikurangi EX2 DY, atau bisa kita tuliskan juga jika EX1 kurang EX2 ini sangat kecil, maka bisa kita tuliskan dengan DE dan dikalikan dengan DY. Contoh lain, misalkan loop L ya, sama juga terdiri dari L1, L2, L3 dan L4. Kita bilang ini sebut saja ini L1, L2, L3 dan L4. Ya. Kita bisa tuliskan turunan dari integral B dA itu sama dengan D BA cosinus 0 D per dt. Dan di sini B dot dA, di mana dA ini adalah garis normal dari bidang A. Ini garis normal dari bidang A. Misalkan arah medannya arah Z ya. Jadi seolah-olah ke arah sana gitu ya, ke arah Z. Dan garis normal dari bidang A juga arahnya Z karena bidang ini tegak lurus terhadap Z. Sehingga karena ini arah medan B-nya, lalu arah garis normal dari DA-nya juga searah dengan B, maka
sudut antara B dan A adalah 0 derajat. Maka B dot DA adalah B kali A cos 0 derajat. Jadi bisa kita tuliskan turunan dari fungsi ini adalah turunan dari BA. Dan bila kita pecah, A itu terdiri dari DY yang ini dan DX. Karena di sini luas dari A itu adalah persegi panjang. Persegi panjang yang panjang sisinya satunya DX, yang panjang lainnya adalah DY. Sehingga luas A adalah DX kali DY atau DY kali DX. Sehingga A kita gantikan dengan ini menjadi B kali DY kali DX. Ya, jadi turunan dari B kali DY kali DX per DT. Ya, jika kita turunkan turunan kedua dari E terhadap DX adalah ini fungsinya. DE per DX sama dengan minus DB per DT. Minus DE per DB sama dengan DX per DT. Maka V sama dengan minus DE per DB. Dan dengan cara sama di atas, persamaan keempat Maxwell jika kita turunkan, sehingga menjadi V adalah 1 per mu 0, 1 per akar mu 0 kali epsilon 0. Atau yang kita sebut dengan kecepatan cahaya tadi. Contoh soal, hitunglah panjang gelombang frekuensi dari AM dan FM berikut. Kita ketahui frekuensi AM 1 MHz, frekuensi FM 100 MHz. Yang ditanyakan berapakah lambda dari AM dan berapakah lambda dari FM. Dari jawaban ini karena lambda sama dengan C per F, maka kita bisa dapatkan lambda AM adalah 300 meter. Dan lambda dari FM setelah kita cari dengan rumus yang sama adalah sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda dari FM adalah 100 kali 10 pangkat 6 sama dengan 3 meter. Ya, jika Anda lihat di sini lambda AM adalah 300 meter dan lambda FM adalah 3 meter. Lambda ini digunakan juga sebagai dasar untuk merancang antena. Untuk merancang antena biasanya kita menggunakan aturan panjang antena adalah 1/4 dari lambda. Jadi kalau misalkan kita ingin gunakan antena tersebut, terutama antena dipol ya, rancangan antena dipol, panjang antenanya adalah 1/4 dari lambda. Jadi kalau kita ingin gunakan untuk AM yang lambdanya adalah 300 meter, berarti 1/4 dari 300 adalah sekitar 75 meter ya. Jadi pada 75 meter ya, panjang sekali. Jadi kalau Anda lihat untuk antena AM itu panjang, tinggi-tinggi ya. Kalau kita lihat transmitternya itu tinggi banget, sampai dengan 75 meter. Jadi boros ya menggunakan antena untuk AM. Lalu untuk FM sendiri hanya butuh 3 meter. Jadi 1/4 dari 3 meter itu adalah 0,75 meter. Ya bisa dibilang ya kurang lebih dekat-dekat hampir 1 meter. Ya, jadi bisa dipakai untuk ya antena-antena
antena-antena ini ya, antena-antena yang mobil atau yang portable gitu ya. Ini kalau menggunakan rancangan antena dipol, ya, biasanya antenanya kalau karena kita tidak ingin 0,75, antenanya biasanya dipilin gitu ya. Kurang lebih panjangnya totalnya 0,75. Jadi seolah-olah tidak sampai 0,75 panjangnya, tapi dia dengan uh, apa namanya spiralnya itu kurang lebih panjangnya 0,75 ya pada antena FM. Lalu contoh lagi panjang gelombang sebuah microwave adalah 2,5 GHz. Hitunglah lambdanya. Jadi frekuensinya sudah diketahui, ditanyakan lambdanya, kita bisa cari dengan rumus yang sama, lambda sama dengan C per F, yaitu 12 cm. Ya, jadi seperempat dari 12 ya kurang lebih 3 cm ya. Jadi antena untuk microwave sendiri kecil-kecil ya, termasuk wifi. Sebenarnya panjang antenanya kecil-kecil. Makin tinggi frekuensinya makin kecil antenanya. Contoh berapa flux magnet yang menembus luas permukaan sebesar 2 meter persegi dari sebuah medan homogen yang besarnya 5 Tesla atau B-nya 5 Tesla jika pertama flux medan magnet menembus tegak lurus permukaan, lalu flux medan magnet sejajar permukaan dan flux medan magnet membentuk 60 derajat terhadap vektor permukaan. Jawab. Ya, frekuensi diketahui kita adalah 2,5 GHz atau 2,5 kali 10 pangkat 9 Hz. Ditanyakan berapakah flux magnet ya. Flux magnet itu flux ya. Flux magnet jika B-nya tegak lurus, lalu flux magnet jika B-nya sejajar A, dan flux magnet B-nya membentuk sudut 60 derajat. Ya, ini flux. Berapakah fluxnya? Ya, flux B tegak lurus dengan A. Jika kita ilustrasikan sudut yang membentuk 0 derajat terhadap vektor medan sudut medan magnetnya tegak lurus terhadap permukaan, bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi vektor A-nya dan vektor B-nya itu sejajar. Sehingga fluxnya bisa kita cari dengan integral dari B kali dA kali cosinus theta. Karena tetanya adalah 0, bisa kita tuliskan integralnya adalah B dA atau 5 kali dA. Jadi integral dari dA adalah A sendiri, sehingga bisa kita tuliskan fluxnya adalah 5 kali A. Karena A-nya itu adalah 2 meter persegi, bisa kita tuliskan bahwa fluxnya adalah 10 Weber. Ya, jadi flux adalah dalam Weber. Jika medan magnetnya sejajar dengan A, jika kita ilustrasikan, jadi ini A-nya dan ini adalah medan magnetnya B. Jadi medan magnetnya dan dan arah vektor A-nya atau luas mukanya itu saling tegak lurus. Sehingga kita bisa tuliskan tetanya adalah 90 derajat. Jika kita masukkan ke rumus fluxnya adalah integral dari B dA cosinus theta. Dan cos tetanya tadi 90, sehingga bisa kita simpulkan fluxnya adalah 0. Jika medan magnetnya membentuk 60 derajat, ya, artinya tetanya adalah 60 derajat. Jika kita masukkan ke rumus fluxnya, integral dari B dA cos theta. Karena cos theta adalah setengah, sehingga fluxnya menjadi setengah dari integral 5 kali dA. Jadi karena
5 kali dA itu integral dari 5 kali dA sendiri tadi 10 Weber. 5 kali dA, dA-nya adalah 2 ya. Jadi kita bisa tuliskan fluknya adalah 5 Weber. Contoh, berapakah kecepatan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 2,4 yang melalui medium dengan permitivitas relatif 2,25 dan permeabilitas relatifnya adalah 4. Ya, di sini kita ketahui F-nya adalah 2,4. Permitivitas relatifnya adalah 2,25 dan permeabilitasnya adalah 4. Berapakah kecepatannya? Bisa kita cari dengan V sama dengan C per akar mu dikalikan epsilon. Jadi kita dapatkan 10 pangkat 8. Ya, demikian untuk sesi ke-13 pada fisika kali ini. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di grup kita di Inaba. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.